Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 PPKN Bab 3 mempresentasikan tentang pengaruh kemajuan IPTEK terhadap NKRI. Apa yang dimaksud dengan IPTEK? Pengertian IPTEK menurut ilmu pengetahuan dan teknologi bidang studi, IPTEK adalah ilmu yang mempelajari perkembangan teknologi berdasarkan ilmu pengetahuan. Seiringnya berjalan perkembangan global, IPTEK berjalan beriring membentuk kemajuan. Pengertian IPTEK menurut para ahli. Yang pertama, ada menurut Rembrandt pada tahun 1937. Menurutnya, IPTEK mencakup kepada semua mesin, alat, peralatan, perlengkapan, senjata, perumahan, pakaian, alat transportasi, komunikasi, perangkat serta keterampilan memungkinkan kita sebagai manusia dan memproduksinya. Dan yang kedua, menurut Joaquin Ellis, yaitu pada tahun 1967, menurutnya IPTEK sebagai keseluruhan metode yang secara rasional mengarah dan memiliki ciri efisien dalam setiap bidang kegiatan manusia. Yang ketiga, menurut Carsten Wick, yang menurutnya IPTEK sebagai suatu seni memanfaatkan pengetahuan ilmiah atau bisa disebut dengan teknologi is the art of utilizing scientific knowledge. Ciri-ciri IPTEK. Yang pertama ada empiris, kedua radikal, ketiga sistematis, keempat objektif, kelima analitis, keenam verifikatif, ketujuh logis, 8 bersifat ilmiah, dan yang terakhir 9 kritis. Manfaat IPTEK. 1. Mempermudah seseorang dalam mendapatkan berbagai hal. 2. Membantu suatu penyelesaian permasalahan manusia. Yang ketiga, kehidupan menjadi lebih maju. Yang keempat, mempermudah dan mengoptimalkan bisnis. Kelima, komunikasi menjadi lebih mudah. Apa dampak positif dan negatif IPTEK? Semakin berkembang IPTEK menimbulkan efek negatif serta positif. Pengaruh positif kemajuan IPTEK bagi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Yang pertama, dari aspek politik, meningkatkan hubungan diplomatik antar negara, akses pemberitaan dan informasi secara cepat oleh masyarakat, memperluas hubungan kerjasama antar daerah serta pusat. Pemerintah lebih mudah menyampaikan kebijakan kepada masyarakat luas. Yang kedua, dari aspek ekonomi, meningkatkan kesempatan devisa negara, meningkatkan kemakmuran masyarakat, menyediakan dana tambahan untuk pembangunan ekonomi, mempermudah kegiatan distribusi barang, produk lokal semakin mudah menemukan pasaran. Yang ketiga, dari aspek sosial budaya, lebih mudah dalam mengakses informasi mengenai budaya dari negara lain. Platform komunikasi dan media sosial semakin beragam, masyarakat lebih cepat menyalurkan informasi di lingkungannya. Yang terakhir, yang keempat, yaitu aspek hukum, pertahanan, dan keamanan. Makin menguatnya supremasi hukum, demokratisasi, dan tuntutan terhadap dilaksanakannya hak asasi manusia, menguatnya regulasi hukum dan pembuatan peraturan, pemerahan personel militer yang mumpuni, yaitu dengan rekrutmen berbasis teknologi informasi. Pengaruh negatif IPTEK, yaitu sumber yang pertamanya itu ada aspek politik. Contohnya, yang pertama, muncul gerakan terorisme dan radikalisme. Yang kedua, membuat stabilitas politik nasional tertangguh. Yang ketiga, munculnya demokrasi yang dapat mengancam NKRI. Sumber yang keduanya itu ada aspek ekonomi. Contohnya, yang pertama, ada pihak asing menguasai perekonomian Indonesia. Yang kedua, munculnya kesenjangan sosial karena persaingan. Yang ketiga, masuknya barang-barang dari luar negeri ke Indonesia. Yang keempat, sektor-sektor ekonomi rakyat yang diberikan subsidi semakin berkurang. Membangun
sikap selektif dalam menghadapi berbagai pengaruh kemajuan iptek. Contohnya itu yang pertama ada sikap tanggung jawab dalam pengembangan iptek. Yang kedua, sikap selektif terhadap pengaruh kemajuan iptek. Yang ketiga, menghargai dan menghormati segala hak asasi manusia. Yang keempat, berorientasi pada masa depan bukan masa lalu. Yang kelima, menggunakan iptek secara efektif dan efisien. Ada juga aspek sosial budaya. Contohnya yang pertama, hilangnya norma agama. Yang kedua, rusaknya moral masyarakat. Yang ketiga, muncul sikap individualisme. Yang keempat, muncul gaya hidup konsumtif dan boros. Ada juga aspek hukum, pertahanan, dan keamanan. Contohnya, yang pertama, munculnya tindakan anarkis yang dilakukan masyarakat. Yang kedua, makin marak kejahatan di dunia maya. Yang ketiga, masyarakat menjadi kurang untuk menjaga ketertiban dan keamanan negara. Sekian, terima kasih dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.